Membacakan merupakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita daripada teman-teman kita dan kita semua mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih dan kami sama-sama mengikuti kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita para ulama bagian yang berkenaan pimpinan awal yang berkenaan kepada beliau dan silakan ada tiga maaf yang kajian bisa bertanya kepada beliau. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah dan para seluruh pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa Allah kasih kemudahan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama mengawali majelis kita ini. Kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah, dengan niat yang pertama agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah, diberikan istiqomah di dalam mengisi sisa usia kita, terutama di dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, kita niatkan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari sama-sama para bapak sekalian kita awali dengan kita bersolawat mariah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
كرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم alaihi. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dahsyatnya ibadah subuh kita pada kali ini. Kita berusaha selalu meningkatkan ibadah kita. Para bapak hadirin sekalian, barangkali sudah ada sebagian yang tahu betapa dahsyatnya pahala yang didapat para bapak hadirin sekalian datang pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan ada 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh kita pada hari ini. Ada 8 Pak ya. Nih kalau istiqomah Pak, Masya Allah 8-8-nya ini akan diraih untuk orang-orang yang bisa menjalankannya Pak ya. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Alhamdulillah Pak, ini mahal Pak ya. Orang-orang pada hari kiamat mendapatkan kegelapan Pak ya. Namun orang-orang yang berjamaah subuh khususnya di masjid Pak ya, orang ini akan mendapatkan apa? Cahaya. Di mana kata Nabi, basyir al-masya'ina fiz zulami ilal masajidi bin nuri at-tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak orang itu akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Ya. Ini hadisnya Pak, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Insyaallah mudah-mudahan Pak ya, dengan yang kita lakukan ini bisa menuntun kita bersama-sama masuk dalam surganya Allah ya, dengan cahaya Allah. Dulu zaman Nabi Pak, itu ada sahabat Nabi yang bernama Syakban ya, sahabat Nabi yang bernama Syakban. Syakban ini Pak, orang yang tidak luput, tidak pernah absen gitu ya, sholat berjamaah selalu bersama Nabi. Sholat jamaah imamnya siapa? Nabi. Bahkan Syakban ini punya lapak sendiri gitu Pak, pojokan orang.
Pokoknya di pojokan ada sejadahnya dia, ada tempat dia. Jadi kalau tempat dia nggak dinempatin tuh, pokoknya dia punya lapak sendiri. Nah, bapak-bapak boleh tuh di masjid ini punya apa tuh? Lapak. Jadi dia kalau absen, kalau dia nggak datang apa tuh? Ketahuan. Satu hari Pak, Sya'ban itu lapaknya masih kosong. Ya, sampai Nabi menunda sholat subuh. Takut kesian nanti Sya'ban kagak kebagian apa? Jamaah. Ya ditungguin, ternyata Sya'ban kagak datang-datang. Ya sampai akhirnya waktu sholat subuh deket mau habis. Akhirnya Nabi sholat dah. Ya karena lapaknya masih apa tuh? Kosong. Selesai sholat, Nabi langsung berdiri sama depan jamaah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana kabarnya Sya'ban? Sampai pagi ini Sya'ban enggak sholat subuh. Ditanya itu sama imam. Nah, ketua boleh absen tuh, mana si anu kagak sholat subuh nih ya gitu. Kemudian nggak ada satupun jamaah yang jawab, karena mungkin mereka nggak tahu kabarnya Sya'ban kenapa sampai nggak sholat subuh. Akhirnya Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Nah, sahabat nunjuk, saya Rasulullah. Saya tahu rumah Sya'ban. Kata Nabi, anterin saya. Jalan tuh Nabi sama orang tadi tuh ke rumah Sya'ban. Ternyata Pak, dari habis subuh berangkat ke rumah Sya'ban, nyampe di rumah Sya'ban menjelang duha. Itu rumahnya jauh tuh Pak. Ya, Bapak kalau pagi sampai ke Semarekon, kira-kira nyampe Semarekon duha tuh? Belum. Ya, kalau dari subuh jam 5, paling sana jam berapa ya? Sampai duha Pak. Berarti rumah Sya'ban tuh jauh. Jauh dengan masjid. Ya. Akhirnya diketuklah rumah Sya'ban sama Nabi. Assalamualaikum. Keluar istrinya. Kata Nabi kepada istrinya, saya datang ke sini nanya kabar Sya'ban. Kenapa Sya'ban pagi ini enggak salat subuh? Ya. Kata istrinya apa? Ya Rasulullah, yang menyebabkan Sya'ban enggak salat subuh karena semalam Sya'ban udah dijemput oleh malaikat Israil. Salat subuhnya berhenti karena apa? Mati. Tapi ada satu hal ya Rasulullah yang saya mau tanya, kata istrinya. Ketika Sya'ban sakaratil maut Pak, menjelang ajalnya mau dicabut, Sya'ban itu berteriak, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh dikasih saya? Begitu. Kata istrinya, ya Rasulullah, apa itu makna teriakan Sya'ban? Kata Nabi apa? Sya'ban itu merasa rugi kalau dia sholat berjamaah dari rumahnya ke masjid kurang jauh. Kurang jauh Pak. Kenapa kurang jauh? Karena ketika kita sakaratil maut tuh Pak, orang itu udah diperlihatkan video surga, gambar surga untuk dia. Ini orang yang sholat subuh dari rumahnya jalan kaki, ini nih hadiah dari Allah. Surga sudah menanti. Sehingga Sya'ban merasa itu kurang apa? Kurang jauh. Nah, sini siapa yang paling jauh? Siapa ya? Maka dia yang paling besar tuh pahalanya. Ya kan? Karena satu langkah Bapak dari rumah ke tempat ini itu dihitung pahala.
Semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka semakin besar dia punya pahala. Maka kalau rumahnya di samping masjid, dia ngiter dulu tuh. Nah, gitu ngiter gitu Pak, baru nyampe kemari. Karena satu langkah dihitung apa tuh? Pahala. Dan itu luar biasa keutamaannya. Termasuk hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud tadi ini, Bapak itu udah dapat cahaya. Ya, cahaya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedahsyatan kegiatan kita pada pagi ini. Kemudian yang kedua, Pak, orang yang sholat subuh berjamaah akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi kalau pagi ini sholat subuh Pak berjamaah sampai ketemu subuh lagi, kita sudah dijamin oleh Allah, dijaga, dipelihara. Enak gak tuh Pak? Ya, nggak perlu security, bodyguard lagi udah Pak. Ya, jadi Allah langsung yang menjaga orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Dimana kata hadis Rasulullah, riwayatnya Muslim Pak, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua. Ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Masya Allah Pak, dari isya sampai subuh dapat pahala apa tuh? Sholat malam. Nggak ada orang yang mampu sholat semalaman suntuk, nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi untuk meraih pahala bisa dapat sholat malam semalaman suntuk, datang sholat subuh berjamaah. Ya Pak ya. Dan ini hadisnya sahih lagi Pak nih. Man shallal isya fi jama'atin. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia mendapatkan pahala sholat malam setengah. Iya, separuh. Kalau sholat isyanya apa? Berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'ati, dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu. Jadi orang itu mendapatkan pahala sholat malam apa? Semalaman suntuk Pak ya. Nah ini dahsyatnya luar biasa. Keempat Pak, kena 8 tadi ya. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahalanya surga. Nah ini seperti yang tadi saya ceritakan kisahnya siapa? Sya'ban. Ya, hadisnya Muslim dan Bukhari, sahih nih Pak ya. Man shallal bardaini dakhala al jannah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia pasti masuk surga. Ya Pak ya. Siapa sih Pak yang kagak pengen masuk surga? Ya, maka untuk meraih orang masuk surga, pekerjaannya berat. Karena tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah. Ya, itu berat ya, karena pahalanya jadi apa? Besar. Bahkan kalau kata guru kita Allah yarham Kiai apa tuh Mahya, Kiai Mahya ya, sholat subuh itu ranking pertama Pak. Ibadah dari 5 sholat, ranking pertama sholat apa? Subuh Pak ya. Yang kelima Pak, mengerjakan 2 rakaat sholat sunat subuh, sholat sunnahnya nih Pak ya, sholat fajar, maka dia sudah mendapatkan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi dunia itu di dalam genggamannya. Jadi gampangnya begini Pak, kalau kita urusan dunia pengen gampang, jangan tinggalin sholat qobliyah subuh. Nah kita kan semua punya urusan Pak. Iya, karena di dalam
Dalam apa tuh? Setelah qobliyah subuh Pak, ada waktu mustajab untuk kita berdoa. Kita minta urusan dunia kita hari ini Allah apa? Allah mudahkan. Itu sunnahnya segitu Pak, mendapatkan dunia dan seisinya, apalagi subuhnya, apalagi tuh Pak. Ya, dia lebih apa? Lebih dahsyat lagi. Kemudian Pak, ada satu amalan nih, ya, yang bisa Bapak lakukan itu. Tadi saya sudah ajak baca itu satu hadis Pak ini Pak, dari hadisnya Imam Nasai, membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu Pak. Iya, terserah bacanya di mana tuh, pokoknya habis sholat aja baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka itu akan membuka pintu surga. Ini satu amalan nih dari Nabi nih. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Siapa orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Dahsyat ini Pak. Ya, 1 kali boleh, 2 kali boleh, begitu Pak. Ya, dan ini amalan dari Rasulullah. Ya, membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Ya, maka tadi saya baca tuh. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Itu merupakan kunci apa tuh? Kunci surga. Ya, nanti kalau Bapak amalin ya, sepanjang hari, setiap hari kita sholat, habis sholat zikir baca ayat kursi 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu membuka pintu surga. Ya, setiap sholat, bukan hanya sholat subuh saja, ya kan? Bahkan saya dapat amalan tuh Pak, baca surah Alam Nasrah Pak. Nah, Alam Nasrah 9 kali saya dapat ijazah tuh. Setelah sholat subuh baca Alam Nasrah, surah Alam Nasrah laka sadrak itu Pak ya, 9 kali. Untuk apa? Yang pertama, biar hati kita selalu lapang, agak sempit gitu Pak. Gak sempit itu maksudnya kagak dengki sama orang, kagak hasud. Jadi sama orang tuh bawaannya benci aja gitu Pak, degig begitu ya. Itu hatinya rusak gitu Pak. Nah, kalau ada orang yang sama orang tuh benci baik bawaannya, nggak tahu kesalahannya apa, nggak tahu, pokoknya nggak seneng aja begitu Pak ya. Ah, itu dibersihkan dengan baca tadi apa tuh? Alam Nasrah laka sadrak 9 kali. Jangan ditanya kenapa 9 kali begitu Pak. Karena kayak Bapak kalau dikasih obat sama dokter, ini sehari 2 kali, ini sehari 3 kali. Jangan ditanya ngapa dok sehari 3 kali. Jangan, udah pokoknya ikutin aja begitu. Ya. Yang kedua Pak, saya dapat ijazah ini itu bagi orang yang pengen anaknya gampang ngapal Quran. Nah, kalau anak kita udah nggak ada, udah habis, mungkin cucu kita Pak. Nah, gitu ya. Bahkan ada, saya dapat ijazah lain itu, tangan kita tuh yang kanan Pak ditaruh di sini nih, di dada kita. Karena emang di sini sumber penyakit kita. Ya Pak ya. Kalau orang hidupnya lapang, tenang gitu Pak, sehat ya. Makanya di sini Alam Nasrah laka sadrak, kata Allah, saya berikan dada kamu Muhammad lapang. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, dadanya selalu lapang. Dia nggak pernah iri dengan orang lain. Dia nggak pernah cemburu urusan dunia. Sampai-sampai tuh Nabi Pak, tidurnya aja di atas tikar. Di atas tikar. Rumahnya nggak gede Pak, rumah Nabi itu.
berapa Pak? 4 meter kali 3 meter setengah. Rumah kita ada yang 4 meter sini? Nggak ada. Semua rumah kita gede-gede. Ya. Jadi Nabi itu lapang Pak hatinya, nggak apa-apa biar rumah saya segini. Nggak pernah iri dengan orang yang rumahnya mewah, dengan orang yang tidurnya mewah, kendaraannya nggak ada, hatinya lapang. Sampai-sampai ketika sahabat nyampe ke rumah Nabi, ini pipi Nabi Pak, bekas stiker masih jeplak kalau kata kita mah ya. Ya. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, kamu nggak pantas seorang Nabi panutan kami tidur di atas apa? Tikar. Kamu tuh harus seperti raja-raja Romawi. Rasulullah nggak mau. Kenapa Pak? Ya dunia sebanyak apapun kalau mati kita apa? Tinggal. Ya, Rasulullah tuh cukup segitu tuh. Cukup segitu dia. Nah, itu makanya kita apapun yang Allah kasih sama kita Pak, kita tuh nerima di hati kita, dan itu berat. Orang Pak, kalau hatinya nggak dilatih, maka salah satu amalannya apa tadi? Baca apa? Alam nasrah laka sadrak sampai 9 kali, dan itu hanya habis sholat subuh doang, gitu kan ya. Nah para bapak hadis sekalian, kemudian yang keenam Pak, siapa yang bersedekah waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Nah ini program sedekah di Ar-Rahmah ini Pak, ini dalam rangka kita mendapatkan doa dari malaikat. Ya, jadi setiap subuh Pak, setiap subuh. Jadi bapak-bapak itu setiap subuh apa aja yang bisa kita sedekahin. Kalau bawa duit ya tinggal taruh, masukin ke kotak. Kalau kagak bawa duit ya bawa air umpamanya 1 dus gitu ya. Pokoknya orang yang bersedekah subuh itu akan mendapatkan doa dari malaikat. Di mana Pak? Karena setiap subuh ya dijelaskan dalam satu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim Pak, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Dan 2 malaikat ini khusus turun ketika subuh. Ya. Yang satu Pak, malaikat itu berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikan ganti ya, dan keberkahan bagi orang yang berinfak subuh itu. Jadi didoain sama malaikat. Jadi doanya siapa Pak? Doa malaikat. Orang yang berinfak subuh, maka kata malaikat, ya Allah ganti dan berkahi dia. Nah, nggak rugi tuh Pak. Kalau tadi ada kotak jalan tuh ya, nanti Allah yang kasih apa? Pengganti, Allah yang kasih apa tuh? Keberkahan. Malaikat yang satu Pak berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Tuh. Jadi doanya 2. Satu malaikat doain yang baik, satu malaikat doain yang apa tuh? Nah, yang jelek. Jadi kalau habis subuh sengaja kagak mau apa? Infak, didoain malaikat biar jadi orang apa tuh? Nah, biar jadi orang pelit. Ya. Karena itu jadikan ini menjadi sebuah apa tuh Pak? Tabungan kita. Ya. Jadi sebetulnya Pak yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri. Ya, jadi kalau hari ini kita berinfak ya kembalinya buat apa? Buat kita. Nah, ini juga kelebihan yang ada pada apa? Subuh. Kemudian yang ketujuh Pak, para malaikat itu menyaksikan sholat subuh kita Pak. Jadi malaikat itu melihat siapa yang pagi ini sholat subuh. Kenapa Pak? Malaikat itu juga kayak kita Pak. Orang kita kan kerja punya shift Pak ya. Malaikat itu tugasnya juga ada punya shift. Ada malaikat yang shiftnya malam,
ada malaikat yang shiftnya Pak siang. Pertukaran shift itu Pak di sholat subuh. Jadi yang malam itu Pak, dia selesai tugasnya setelah sholat subuh, berangkat dia ke atas ngelapor. Yang tugas shiftnya apa tuh? Malam. Yang tugas shiftnya siang, dia datangnya itu pagi sholat subuh. Jadi malaikat yang tugas selesai sholat subuh dulu, malaikat yang tugas hari itu sholat subuh dulu. Ya. Jadi malaikat yang selesai semalam Pak, dia naik ke atas. Ya, ke hadapan Allah, ngelaporin. Kata Allah, sedang apa hamba saya yang kamu lihat? Kata malaikat, hamba kamu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi Pak, hari itu laporan kita udah apa tuh? Udah bagus. Ya, udah baik. Ya kan? Karena dia disaksikan oleh apa tuh? Oleh dua malaikat. Malaikat yang satu mau berangkat balik, ya. Malaikat yang satu baru apa? Turun, baru datang. Nah, itu kelebihannya Pak. Ketika kita berada di mana tuh? Di majelis kayak gini Pak ya. Makanya ada satu riwayat begini Pak. Satu riwayat, bukan hanya itu doang. Jadi Allah juga punya malaikat-malaikat yang khusus untuk ditugaskan mencari majelis kayak gini Pak. Selain dari tukaran shift yang tadi ya. Jadi ada malaikat yang kerjaannya ngiter aja tuh Pak, setiap saat. Ngiter nyari apa? Nyari majelis yang kayak gini. Makanya kenapa habis sholat subuh ada majelis taklim kayak gini. Ketika ada malaikat Pak, ngelihat ternyata di sini ada majelis, malaikat itu ikut duduk bareng sama kita di sini. Nah, cuman kita nggak ngelihat aja kalau tempat ini dipenuhi dengan malaikat. Sampai kapan Pak malaikat itu duduk bersama kita di sini? Sampai majelis itu bubar, sampai dakwah selesai. Ngikut dia hadir di sini. Ngaji bareng-bareng. Setelah bubar Pak, malaikat itu ke atas, kembali ke hadapan Allah, ketemu dengan Allah. Kata Allah, wahai para malaikat, apa yang hambaku minta di dalam majelis itu? Apa yang kita minta Pak di majelis ini? Kata malaikat, mereka duduk bersama, satu minta surgamu. Kata Allah, saya kasih. Tuh Pak. Jadi surga itu tadi Bapak udah banyak banget tuh dapat apa tuh? Kunci-kunci surga. Terus kata Allah, minta apa lagi? Mereka minta dijauhkan dari neraka kamu. Ya. Udah pengennya surga, jangan sampai masuk neraka. Kata Allah, saya kasih. Terus kata Allah, mereka minta apa lagi? Kata malaikat, mereka semua itu minta ridho, ampunan. Kata Allah, saya ampun. Nah, ini kelebihan orang yang hadir di majelis apa tuh? Majelis ilmu atau majelis zikir Pak. Surganya Allah kasih, nerakanya Allah jauhi, ampunan Allah apa? Allah berikan. Artinya pulang dari sini dosa kita apa tuh? Habis. Ya Pak ya. Dosa kita habis dengan sebab kita apa? Duduk di majelis ilmu seperti ini. Nah, ini yang tidak ada ruginya. Kemudian yang terakhir Pak, orang yang melaksanakan ibadah waktu subuh akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah. Ya. Karena orang ini mendapatkan doa dari Nabi Pak. Jadi ada doa ketika subuh itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Gitu, ini doa dari Nabi. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu subuh, pagi-pagi. Makanya orang dulu ada peribahasa apa? Kalau habis subuh jangan apa? Nah, itu maksudnya.
Rezekinya apa tuh? Aturan datang jadi kagak datang. Karena ada doa Nabi. Ya. Makanya gampang Pak ngecek orang rezekinya gampang, lihat aja sholat apa? Subuhnya. Ya, rezekinya pasti dia lebih bagus. Ya. Lebih apa? Lebih berkah karena orang itu mendapatkan apa tuh? Mendapatkan doa dari doa Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi bagi umatku ya di pagi apa? Pagi-pagi atau di pagi hari seperti sekarang ini. Nah, ini para bapak hari sekalian, ada 8 keistimewaan atau kedahsyatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan apa? Taufik dan hidayah Allah bisa istiqomah. Istiqomah yang berat Pak. Ya, istiqomah yang berat. Ya, apalagi yang jauh-jauh bisa datang, masya Allah itu luar biasa. Apalagi yang usianya udah 50 ke sono dah itu. Ya, sekarang orang mati kagak nunggu apa? Tua. Ya, kemarin teman saya itu Pak, teman seangkatan saya masih 49. Semalam saya tahlil, saya tanya sakit apa? Lah nggak sakit katanya. Ya, kemarin hari Kamis dia main ke rumah mertuanya, pulang ya nggak sakit, tidur. Lah pagi-pagi jam 1 dibangun sama bini udah apa? Udah kaku Pak. Coba bayangin tuh Pak. Ya, makanya kenapa kita kalau mau tidur kemarin saya suruh apa? Suruh berwudu begitu tuh Pak. Karena kita nggak tahu ternyata kita ketika tidur nggak bangun lagi dah. Ruh kita tuh nggak balik lagi. Ya, keluar ya udah nggak balik lagi. Dan itu masih apa? Masih muda, masih 49 tahun. Ya. Iya, kan penting wudu aja kan gitu ya. Tapi kalau udah kecolek ya itu mana sama kayak kita mau berhubungan intim kan, sunnahnya surah apa? Wudu. Ya kan nanti kalau kecolek batal, diturun lagi, wudu lagi, kagak naik-naik tuh jadinya. Gitu ya. Sunnahnya suruh wudu. Kalau udah kecolek ya udah biarin gitu ya. Nah, saya kira itu saja para bapak sekalian. Mungkin kalau ada yang bertanyakan saya silahkan. Silakan. Yang bertanya dua orang. Masa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi ini, kira-kira boleh nggak? Silakan lah, tidak sesuai tema. Temanya apa? Ini gitu, tidak sesuai tema. Ya silakan dah. Diskusi aja Pak ya, karena kalau dibahas tidak tahu tidurnya kan sia-sia. Ada hadis yang mengatakan sholul kama seperti kuliah sekolah, ya dalam itu bahasa dalam kita kuliah sekolah yang dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sekolah. Nah, setelah saya baca buku kuliah sekolah beliau, kemudian juga saya baca juga sifat sholat Nabi yang dikatakan oleh
jamaah pada paham. Ini kan yang Bapak pertanyakan pada paham. Ya, terima kasih. Ya, saya justru kalau ada sedikit pengantar gitu, kayak malah nyampe pertanyaannya Pak, sedikitnya Pak Sada bilang, jadi di Gunung Maro itu dinyatakan bahwa kalau Anda jadi imam, maka surat yang pendek yang kokoh apa? Tapi dalam surat kita bukan surat, ngomongnya surat yang sudah dibaca. Kira-kira mengenai sebelah atau tidak seperti itu, jangan sampai jamaah banyak gara-gara Rekaman matiin. surat yang dibawa surat itu ternyata tidak diterima